Selama pandemi COVID-19 berlangsung, pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Sehingga orang tua dituntut untuk mampu membimbing anak belajar di rumah sebagai pengganti guru di sekolah. Namun kenyataannya banyak orang tua yang mempunyai kendala serta hambatan dalam membimbing anaknya selama pembelajaran daring. Mulai dari susahnya mengajak anak untuk belajar hingga koneksi internet yang buruk. Jika orang tua mampu dalam membimbing anaknya saat belajar di rumah dengan baik, maka prestasi anak akan tetap meningkat meskipun dilakukan secara daring. Begitupun sebaliknya, jika orang tua tidak mampu membimbing anak saat belajar di rumah dengan benar, maka prestasi anak akan menurun. Oleh karena itu, yuk kita ketahui bagaimana cara membimbing anak yang baik selama pembelajaran daring. Yang pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Terkadang orang tua tidak menyadari betapa pentingnya berkomunikasi dengan anak, khususnya pada saat pembelajaran daring. Bahkan menurut Mohibu Aldenis pada tahun 2015, anak cenderung dapat tumbuh, berkembang, kreatif dan mampu mengaktualisasikan potensi sepenuhnya jika orang tua pandai berkomunikasi dengan anaknya. Nah, beberapa cara dalam membangun komunikasi yang baik dengan anak diantaranya yaitu meluangkan waktu beberapa saat setiap harinya untuk berbicara dan juga mendengarkan anak. Yang kedua yaitu memperhatikan apa yang sedang anak bicarakan. Yang ketiga, jangan takut untuk mengkritik anak, tetapi jangan sampai berteriak ataupun membentaknya. Dan yang terakhir yaitu mendorong anak untuk mengungkapkan ide maupun opininya terhadap suatu hal. Cara kedua yaitu mengenali gaya belajar anak. Gaya belajar umumnya dibagi menjadi 3 yaitu visual, auditorial, dan juga kinestetik. Anak dengan gaya belajar visual lebih suka dan juga mudah menerima informasi dengan cara melihat buku, gambar, maupun video. Sedangkan anak dengan gaya belajar auditorial biasanya lebih menyukai informasi yang disampaikan melalui audio maupun musik. Dan untuk anak dengan gaya belajar kinestetik akan lebih peka menerima informasi baru melalui aktivitas ataupun gerakan. Cara ketiga yaitu memberikan fasilitas yang baik untuk belajar. Salah satunya dengan cara menyediakan gadget untuk pembelajaran, menyediakan ruang belajar yang nyaman, alat tulis dan buku belajar yang komplit, dan juga koneksi internet yang baik. Cara keempat yaitu meluangkan waktu khusus untuk mengawasi dan juga mendampingi anak belajar. Dalam pembelajaran daring, tentunya anak perlu diawasi dan juga didampingi pada saat belajar. Jika orang tua sibuk bekerja, orang tua dapat membuat jadwal belajar untuk anak dan mengingatkan pada saat waktunya belajar. Dan jika anak bermalas-malasan saat belajar, tidak ada salahnya untuk mengkritik agar anak tahu bahwa belajar di rumah pun tetap harus disiplin. Cara kelima yaitu membuat suasana rumah menjadi nyaman untuk belajar. Selain fasilitas yang baik, suasana rumah pun perlu diperhatikan untuk memberi ketenangan agar anak bisa fokus untuk belajar. Saat belajar, hindari perkelahian ataupun memarahi anak. Cukup tegaskan jika memang anak belum sepenuhnya disiplin. Cara keenam yaitu membantu anak mengatasi kesulitan saat belajar. Saat pembelajaran daring, terkadang anak mengalami kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, orang tua dapat menjelaskan kembali materi yang belum anak pahami dengan memperhatikan gaya belajar anak agar anak lebih cepat dalam memahami materi tersebut. Dan cara terakhir yaitu memberikan apresiasi ketika anak berhasil dalam belajar. Jika anak diapresiasi, maka kegembiraan pun akan muncul untuk memberi dorongan motivasi agar melakukan hal-hal baru yang lebih kreatif. Orang tua dapat memberikan apresiasi pada anak dengan memberikan pujian ataupun hadiah sederhana yang menunjang pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.